hasil diskusi kami kelompok 8 tentang merancang jelajah alam. Saya minta salah satu dari teman itu, Saudari Rika. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat perlindungan yang Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan melakukan kegiatan kami. Mohon untuk membimbing kami agar kegiatan kami pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Nama Tuhan yang kudus selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, Ibu, jadi baik. Sebelum kami melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sebagai moderator, nama Aurelius Bagi. Nama saya Mario Ernest Mukor. Nama saya Hektor Misyu. Nama saya Mariel Tridatai. Saya Paulina Cindi Ema. Nama saya Mikael Baptista Rey. Saya Nufrianto Mete. Saya Satis Gua. Nama saya Anselmus Akamari. Nama saya Maximus Blancar Sinago. Oke, jadi baik. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami kelompok 8 tentang merancang jelajah alam. Waktu dan kesempatan kepada teman-teman saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merancang jelajah alam dalam pramuka. Yang pertama, menentukan tujuan kegiatan. Langkah pertama dalam menentukan tujuan kegiatan jelajah alam yaitu 1. Melatih kemandirian peserta. 2. Meningkatkan kerjasama tim. 3. Menumbuhkan rasa cinta terhadap alam. 4. Mengembangkan keterampilan kepramukaan. 5. Melatih kemampuan memecahkan masalah di lapangan. Yang kedua, menentukan sasaran dan peserta. Panitia harus menentukan 1. Jumlah peserta. 2. Tingkat usia peserta. 3. Kondisi fisik peserta. 4. Pembagian regu atau kelompok agar kegiatan sesuai dengan kemampuan peserta. 3. Menentukan lokasi jelajah. Pilih lokasi yang aman dan mudah dijangkau, memiliki medan yang sesuai, menyediakan sumber air dan tempat istirahat, tidak membahayakan peserta, contohnya hutan wisata, perbukitan, kawasan alam terbuka, atau lingkungan pedesaan. Yang keempat, menyusun rute perjalanan. Rute harus direncanakan dengan jelas, meliputi titik awal dan titik akhir, pos-pos kegiatan, jarak tempuh, waktu perjalanan. Buat peta sederhana agar peserta mudah memahami jalur yang akan ditempuh. Yang kelima, menyusun materi dan pos kegiatan. Pada setiap pos dapat diberikan tugas seperti engineering, semafor, dan musik. Pertolongan pertama, pengetahuan lingkungan navigasi darat. Permainan kerja sama kelompok, tujuannya agar kegiatan lebih edukatif dan menarik. Yang keenam, menyiapkan peralatan yang perlu disiapkan, peta dan kompas, peluit, kotak P3K, tali pramuka, alat tulis, air minum, dan makanan ringan. Yang ketujuh, membentuk penelitian dan pembagian tugas. Panitia bertugas mengelola seluruh kegiatan seperti ketua pelaksanaan, sekretaris, bendahara, koordinator lapangan, penanggung jawab pos, tim kesehatan, tim dokumentasi. Yang kedelapan, menyusun jadwal kegiatan. Contoh jadwal: registrasi peserta, upacara pembukaan, lepasan peserta, pelaksanaan jelajah, istirahat, pengumpulan nilai, pengumuman pemenang, upacara penutup. Yang kesembilan, pelaksanaan kegiatan saat kegiatan berlangsung.
serta mengikuti rute yang telah ditentukan. Setiap kelompok mengerjakan tugas pada setiap pos. Panitia melakukan pengawasan dan pengamanan. Tim kesehatan siaga jika terjadi keadaan darurat. Yang terakhir, evaluasi dan penutup. Setelah kegiatan selesai, mengumpulkan hasil penelitian dari setiap pos, mengevaluasi kekurangan dan kelebihan kegiatan, memberikan penghargaan kepada peserta terbaik, menyusun laporan kegiatan sebagai dokumentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang merancang jelajah alam. Yang pertama dimulai dari start. Di dalam start, yang pertama ada briefing atau tujuan, aturan, keselamatan. Yang kedua, pembagian tim. Dalam tim 4-8 orang. Yang ketiga, pembagian alat. Yang pertama, peta kompas P3K. Yang kedua, masuk ke pos 1, pos observasi lingkungan. Di dalam pos observasi, yang pertama, identifikasi tumbuhan. Yang kedua, analisis kondisi lingkungan. Yang ketiga, diskusi singkat. Yang ketiga, masuk ke pos 2. Masuk ke pos 2, melewati jalur hutan. Di dalam pos 2, ada teamwork atau challenge. Yang pertama, estafet air tanpa tumpah. Yang kedua, memindahkan benda dengan alat terbatas. Yang ketiga, puzzle strike atau kelompok. Yang keempat, masuk ke pos 3. Untuk pos ketiga, melewati kali sungai kecil. Di dalam pos 3, fokus pada orientasi dan survei dasar. Yang pertama, membaca peta. Yang kedua, menggunakan kompas. Yang ketiga, menentukan arah jalur. Yang kelima, masuk ke pos 4, pos refleksi. Di dalam pos refleksi, ada beberapa bagian. Yang pertama, diskusi pengalaman. Yang kedua, leadership. Yang ketiga, makna kegiatan. Yang keenam, finish, pendinginan, evaluasi, dan penilaian kelompok. Kesimpulannya, merancang jelajah alam pramuka harus dilakukan secara terencana, mulai dari menentukan tujuan, peserta, lokasi, rute, materi kegiatan, perlengkapan, hingga evaluasi. Perencanaan yang baik akan membuat kegiatan berjalan aman, tertib, edukatif, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran kepramukaan. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Terima kasih.